Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua dari Babul Aniyati. Wa Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Dari hadis Ummi Salamah, beliau pernah Rasulullah SAW bersabda, alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, orang yang minum pada tempat yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, bahwasanya sama saja yaitu memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Jadi kalau kita punya emas berbentuk mangkok atau gelas, jangan dipakai untuk minum atau dipakai untuk makan. Kalau kita punya piring yang terbuat dari emas atau gelas, kita pakai untuk minum atau untuk makan, maka sama saja kita memasukkan api neraka ke dalam perut kita. Syarah hadis, qauluhu yujarjiru ila akhirih, yuharriku wa yatajulu, artinya apa? Berubah-ubah, bergerak-gerak, selalu berkeliling di perut kita tuh. Kita minum sama saja, yang masuk ke perut kita, yang muter-muter di perut kita itu sama saja ibaratnya api neraka yang sedang membakar perut kita. Kalau minum atau makan dari gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa fi tasrihun ala hurmati istimali aniyati adh-dhahabi wal fiddati min syurbin aw ghairihi. Artinya dalam hadis ini sudah jelas diharamkannya menggunakan barang atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk minum atau untuk lainnya. Waqad tu'adu waqad tawa'adu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqad tawa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min man intahaka hadhil hurumat. Dan Nabi sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingati
Waqad tawa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min man intahaka hadil hurumat. Sudah memperingatkan kita bahwa meminum atau makan dari tempat yang terbuat emas dan perak itu sudah melanggar daripada hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu waja'ala ulama'u al-intihaka bimithli hadhil muharramat minal kabair al-mulikat lisuduri nahi sorihin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wa'idihi asyadid. Oleh karena itu para ulama, kalimat intahaka di sini pelanggaran atau melampaui batas, melanggar aturan, ini merupakan simbol daripada keharaman-keharaman dari dosa-dosa besar yang merusak. Kenapa? Lisuduri nahyi sharihin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wa'idi asyadid. Karena sudah keluar hukum larangan yang sudah jelas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ancaman-ancaman yang sangat pedih. Jadi kalau kita punya emas bentuknya perak, piring juga perak atau emas, jangan kita gunakan untuk makan. Disimpan enggak jadi masalah, asalkan jangan dipakai untuk makan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiha al-ihab faqad tahura akhrajahu Muslimun wa inda arba'ati ayyuma ihabin dubiha. Jadi dari Imam Ibnu Abbas, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza dubiha al-ihab, jika apabila kulit binatang disamak, maka kulit tersebut yang tadinya bangkai, kulit bangkai ketika disamak maka menjadi suci. Secara hadis, al-ihabu ay al-jiddu alladhi lam yudbah, kulit binatang bangkai yang belum disamak. Fa idza dubiha sumiya girbatan aw shannan, ketika kulit tersebut setelah disamak maka dibuat girbah, menjadi girbah tempat air yang terbuat dari kulit, aw shannan atau tempat wadah air yang terbuat dari kulit. Maka tatkala tempat tersebut atau kulit tersebut telah disamak maka menjadi suci. Nah, apa itu cara menyamaknya? Nah, ini cara menyamak begini. Kita misalkan menemukan sapi mati atau kerbau mati. Matinya tanpa disembelih, kan bangke hukumnya itu. Kita bedel aja itu perutnya, kita seset kulitnya, kita ambil, kita samak. Samak itu dicuci yang bersih, tambahkan sesuatu yang baunya amis, bacin dan asin dan sebagainya. Contoh, kita gelar tuh kulit sapi yang tadi bangkai, kita gelar, kita gosok-gosok pakai pasir, pakai apa, terserah, yang penting hilang semuanya bekas-bekas yang menempel pada kulit tersebut. Nanti terakhir dicampurlah dengan daun salam atau daun apapun untuk menghilangkan rasa baunya itu. Nah, setelah udah hilang baunya, dijemur, itu kulit udah suci, boleh, sudah tidak najis lagi. Yang tadinya kulit itu najis. Itu cara menyamaknya. Walamma kan al-madghu yasiru girbatan aw shannan nasaba zikru fi ababil aniyati. Dan tatkala yang disamak itu dijadikan girbah, tempat air yang terbuat dari kulit, nah, maka yang sesuai pembahasannya nanti dalam bab aniyah, tempat bab bejana. Wa huma minal ma'un alladhi ustumila fi daruratil hayati. Dan keduanya itu adalah termasuk bagian daripada perkara
atau barang yang bermanfaat yang dapat digunakan di dalam keadaan kebutuhan hidup. Nah, kalau kita kebutuhan hidup, barang itu bisa kita manfaatkan. Tempat-tempat yang kita buat dari hal yang disamak, hal-hal yang tadinya diharamkan, najis, kemudian kita ambil, kita bersihkan, kita samak. Nah, itu adalah bagian daripada untuk kebutuhan hidup bisa digunakan. Wastubida minhu anna taharatal jildi dibaguhu wa kaifiyatuhu mazkuratun fi kitabil furu'. Dan dapat diambil faedah bahwasanya sucinya kulit binatang yang sudah mati atau kulit binatang bangke itu sucinya dengan cara disamak tadi. Dan bagaimana kaifiahnya, cara menyamaknya, itu nanti akan dibahas dalam kitab-kitab furu', kitab-kitab fikih. Jelas Fathul Qorib itu lengkap, Fathul Mu'in itu ada cara-cara untuk menyamak kulit yang sudah bangkai. Wa sayati ba'da hadzal hadithi ma yastamilu lidabhi. Dan nanti akan juga sampai pembahasan di bab hadis ini apa-apa yang akan digunakan untuk menyamak. Wa sayati ba'da hadzal hadithi ma yustamalu lidabhi. Sesuatu yang digunakan untuk menyamak, alatnya sedikit akan dibahas di sini. Wan Salamah bin al-Muhabbaki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahu juludil maitati tuhuruha sahahu Ibnu Hibban. Jadi sucinya kulit bangkai itu dengan disamak. Tadi saya katakan kalau kita menemukan kulit sapi yang atau sapi yang mati, kemudian kita seset daging, kita ambil kulitnya, itu sucinya hanya bisa dengan cara disamak. Ajmal ulama'u ala najasatiha bil maitati qabla dawhi. Seluruh ulama ini sudah sepakat, sudah kompak atas najisnya kulit bangkai sebelum disamak. Kita menemukan sapi mati tanpa disembelih, itu najis semua itu. Jangan kita ambil. Walaupun matinya baru, kata masih anget, tetap nggak boleh. Boleh kita ambil kulitnya, kita samak. Wala a'lamu ahadan khalafahu. Ini kata Kiai Muslim, saya tidak mengetahui seseorang ulama yang bertentangan hal ini. Artinya seluruh ulama itu bersepakat bahwasanya kulit bangkai itu najis semuanya, kecuali nanti disamak. Wa ikhtalafal ulama'u fi jildi jami'il hayawan. Nah, yang ulama perdebatkan di sini tentang masalah seluruh kulit binatang. Ini diperdebatkan. Artinya, apakah seluruh kulit binatang bangkai itu boleh disamak? Ini permasalahan. Fa'ani Syafi'i yara taharatul hayawani kulliya ila qalba wal khinzira. Imam Syafi'i, beliau punya pandangan, beliau punya pendapat. Sucinya binatang semuanya. Binatang yang mati tanpa disembelih, kulitnya kita ambil, kita samak, itu boleh kata Imam Syafi'i, kecuali binatang yang namanya anjing dan babi. Jelas nggak boleh. Mau diapain nggak bisa suci. Bayat uhuru indahu bidabhi kulla jildin illa jildahuma. Kata Imam Syafi'i, bisa suci semuanya binatang yang mati tanpa disembelih, kulitnya bisa disamak kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kalau kulit babi mahal, ada babi mati, jangan ambil aja, jangan. Kenapa? Kulitnya itu semuanya tidak bisa dijadikan sama, nggak bisa dibersihkan, disucikan dengan cara disamak. Wan Abi Hanifah annahu yara taharata kulla jildin bidawil khinzira. Nah, kalau Imam Abu Hanifah
Beliau berpendapat suci seluruh kulit bangkai dengan cara disamak kecuali kulit babi. Berarti anjing boleh menurut Imam Abu Hanifah. Wa huwa riwayatun an Malikin, dan itu adalah pendapat riwayat dari Imam Malik. Kemarin kita sudah bahas bahwa Imam Malik mengenai itu bahwa anjing tidak najis, artinya boleh. Hanya mazhab Imam Malik yang memperbolehkan, yang enggak najis lah. Tapi selainnya jumhur ulama itu anjing, babi najis. Sehingga di sini ketika menemukan kulit anjing, bangkai anjing, dikeset kulitnya diambil, disamak, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Kecuali kulit khinzir, kulit babi. Wan Ahmad annahu yara taharatal jildi bidabihi makana tahiran waqtal hayati. Beda lagi menurut Imam Ahmad. Beliau berpendapat sucinya kulit bangkai dengan disamak makana tahiran waqtal hayati, selagi binatang itu masih hidupnya suci. Kayak kambing, sejenis binatang-binatang yang masih hidupnya dikategorikan binatang yang suci. Ketika mati bangkainya itu kulitnya boleh disamak. Itu kata pendapat Imam Ahmad. Berarti anjing dan babi tidak boleh. Kenapa? Karena semasa hidupnya itu binatang memang udah dinas najis, nggak boleh. Idza tubita maqulna bituharati jidil madbu athbatana annahu yahillu al-intifa bihi ala jami' halatiha. Nah, ketika ditetapkan apa-apa yang aku sampaikan, aku katakan dengan sucinya kulit yang disamak, maka aku akan tetapkan juga bahwasanya halal diambil kemanfaatan seluruh keadaannya. Artinya ketika kulit yang sudah disamak tadi, kemudian kulit itu terbuat dari binatang yang masih hidupnya suci, maka boleh diambil manfaat seluruhannya. Ketika binatang masih hidupnya itu dianggap binatang yang suci, artinya kulitnya boleh kita ambil, namun disamak dulu, disucikan dulu. Itu cara-caranya. Jangan kita main ambil aja, sayang ini katanya gitu. Jangan, tapi ada cara-cara agar kulit bangkai itu bisa boleh atau digunakan. Ya bisa karena autoban, baik itu kering maupun basah boleh. Wa ammakluha fa mahallu nadhil fuqaha wa dzalika ala salas aqwalin. Tadi kulit bangkai tadi disamak untuk digunakan untuk sabuk, dijual halal. Digunakan yang lainnya silahkan. Bagaimana kalau dimakan? Nah, ini beda lagi. Wa am aqluha fa mahallu nadhril fuqaha. Kalau dimakan kulitnya yang kita samak tadi, ini nanti kita melihat, ya, itu ruang pembahasan yang nanti pendapat para ulama-ulama fikih. Wa dzalika ala salas aqwalin, dan demikian itu ada 3 pendapat. Jadi ini bukan fikih, tapi secara singkat dijabarkan oleh musannif. Demikian itu ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah as-sa'uha la yajuzu. Yang pertama berpendapat ulama fikih mengatakan kulit yang disamak tadi tidak boleh dimakan. Gak boleh. Tapi digunakan yang lain silahkan boleh. Wasani, dan pendapat yang kedua yaitu yajuzu, boleh. Pendapat yang kedua memperbolehkan kulit yang disamak kita buat kikil, misalkan kita makan, kita goreng, boleh. Wasalisu, dan yang ketiga at-tafsil. Yang ketiga tafsil. Bainal di antara boleh
dan di antara tidak. Bainal halal wal haram, tafsil namanya. Fa'in